Yang menarik memang mengapa Mother of All Bombs ini alias induknya para bom lalu digunakan di Afghanistan. Padahal bom ini sudah diuji coba dengan sukses sejak tahun 2003. Namun sejak itu hanya digunakan saat itu saja untuk uji coba, tidak pernah digunakan di medan tempur. Sebenarnya sempat ada keinginan sebagian pejabat militer Amerika untuk menggunakan di Irak, tapi karena begitu dahsyatnya kekuatan bom ini, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak korban jiwa dari rakyat sipil. Afghanistan, seperti kita ketahui, tidak terlalu banyak penduduknya dibandingkan dengan Irak, dan penduduknya bisa disebut lebih tersebar begitu, tidak terpusat di seperti layaknya di Irak. Dan daerah yang dijatuhi bom ini kebetulan tidak banyak penduduk sipilnya, dan bahkan ada laporan bahwa mereka sudah diberitahu sebelumnya. Berbagai respon dari Afghanistan sendiri beredar, yakni pemerintah Afghanistan di bawah Ashraf Ghani yang pejabatnya telah diberitahu sebelumnya bahwa akan dijatuhkan bom ini. Mereka memuji langkah yang dilakukan Amerika Serikat ini dengan menjatuhkan bom yang begitu dahsyat. Tetapi mantan Presiden Hamid Karzai justru mempertanyakannya, karena ia bertanya mengapa Afghanistan dijadikan arena uji coba untuk senjata baru yang seperti kita ketahui ternyata memang bukan senjata baru, tapi baru sekarang diuji coba di Afghanistan, di medan tempur di Afghanistan. Dan jumlah korban tewas belum diketahui. Pejabat militer Afghanistan menyatakan setidaknya 36 anggota ISIS, tetapi pejabat daerah banyak yang mengatakan mungkin 80 orang. Dan ini memunculkan pertanyaan seperti dalam laporan Anda tadi secara domestik. Satu dari bom ini seharga 16 juta dolar. Apakah 16 juta dolar ini biaya yang seimbang untuk membunuh 36 anggota ISIS? Itu yang sedang dipertanyakan di tengah pemangkasan anggaran untuk berbagai agenda domestik, Zakia. Baik Nova, serangan ini terjadi tepat sekitar kurang lebih seminggu setelah serangan udara ke Suriah. Apakah ini berarti opsi militer ini menjadi mengedepankan dalam kebijakan Amerika Serikat di bawah Donald Trump? Ya, menariknya Donald Trump selama kampanye selalu menekankan berbagai agenda dalam negeri, tidak banyak menyentuh isu-isu luar negeri, dan belakangan ini tampak bahwa ia sedikit bergeser dalam memandang berbagai isu di luar negeri. Sebelumnya Donald Trump selalu mengatakan bahwa di Suriah prioritas bagi pemerintah Amerika adalah untuk menumpas ISIS di sana, tapi dengan merangkul negara-negara seperti Iran atau bahkan Suriah. Tapi pada kenyataannya Donald Trump akhirnya meluncurkan serangan udara rudal jelajah Tomahawk yang akhirnya ditujukan kepada pangkalan militer Suriah yang ditengarai menjadi tempat di peluncuran serangan kimia terhadap sebuah desa dekat kota Idlib. Dan juga anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Trump diberi nama sesuai dengan slogan yang ia sampaikan saat pidato pelantikannya, yakni America First, selalu menaruh Amerika pada posisi pertama. Dan Donald Trump juga sempat dalam sebuah wawancara mengatakan ia ingin menjadi presiden Amerika, bukan presiden dunia. Sehingga isu-isu luar negeri ini selama minggu-minggu pertama pemerintahannya selalu berada di nomor 2. Tapi sekarang belakangan 2 pekan ini boleh disebut mengedepan isu-isu luar negeri, baik konflik Suriah maupun konflik di Afghanistan. Analis umumnya banyak yang melihat bahwa ini sedikit bertolak belakang dengan pemerintahan sebelumnya, dan ia pun sering menekankan ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, bahwa berbagai tekanan Amerika sekarang bisa ditindaklanjuti dengan langkah konkret secara militer, sehingga opsi militer ini menjadi semacam penekan untuk diplomasi. Serangan terhadap pangkalan militer Suriah oleh rudal Tomahawk ini akhirnya juga menjadi semacam bekal bagi Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson yang berkunjung ke Moskow beberapa hari setelah itu untuk meminta Rusia tidak lagi mendukung rezim Bashar al-Assad, meski akhirnya ini tidak digubris oleh Rusia yang tetap mendukung rezim Bashar al-Assad. Di Kongres sendiri sebenarnya ada tekanan bagi Amerika Serikat untuk menggunakan opsi militer lebih tegas lagi. Di Senat Amerika, senator senior untuk urusan militer, yakni Lindsey Graham dan John McCain, dua-duanya rekan separtai Presiden Trump,
dari Partai Republik, mereka bahkan meminta agar Donald Trump, pemerintah militer di bawah Donald Trump, menghabisi kemampuan Presiden Bashar al-Assad untuk meluncurkan serangan udara, alias menghabisi seluruh instalasi yang digunakan oleh Angkatan Udara Suriah. Ini dilakukan di saat agenda dalam negeri Donald Trump bisa disebut mandek, termasuk diantaranya upayanya untuk merubah dan merombak undang-undang layanan kesehatan yang dikenal sebagai Obamacare, dan juga berbagai kebijakannya terkait imigrasi yang sebagian mandek. Di antaranya adalah rencana pembangunan tembok pembatas dengan Meksiko yang terhambat masalah pendanaan, dan juga berbagai impresnya terkait kedatangan pendatang dari negara-negara berpenduduk Muslim yang selalu diganjal di pengadilan. Di tengah mandeknya berbagai agenda domestik ini, tampaknya pemerintahan Trump sekarang memfokuskan pada berbagai isu-isu luar negeri. Yang penting dilihat di sini mungkin adalah apa yang terjadi di Korea Utara yang saat ini sedang dilanda ketegangan di semenanjung Korea dengan bergeraknya kapal tempur Amerika ke semenanjung Korea. Di saat Korea Utara disebut-sebut sedang berupaya atau sedang merencanakan uji coba nuklir. Inilah yang menjadi pertanyaan apa yang akan dilakukan, tapi yang pasti pemerintah ini tampak ingin membedakan dengan pendahulunya, di mana pendahulunya mungkin sedikit banyak kalkulasi dan juga mempertimbangkan matang-matang atau bahkan berkonsultasi dengan negara lain atau setidaknya dengan Kongres sebelum melakukan serangan. Pemerintah Donald Trump ini dalam menyikapi berbagai krisis luar negeri mau mendukung ancaman atau tekanan dengan menggunakan opsi militer, dan ini bisa dilakukan dengan segera seperti yang terlihat saat serangan terhadap Suriah dan terakhir serangan terhadap kelompok ISIS di Afghanistan. Dan memang penumpasan ISIS ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Donald Trump. Dan dengan digunakannya senjata bom konvensional paling dahsyat ini untuk menumpas ISIS, meski dengan biaya yang cukup mahal, ini tampaknya pemerintahan Trump tidak mau berbagai tekanan atau berbagai tuntutannya di meja perundingan tidak digubris. Dan itu yang mereka rasakan terjadi selama 8 tahun pemerintahan Barack Obama, terutama tahun 2013, saat ada indikasi serangan kimia oleh rezim Bashar al-Assad, tapi tidak segera diambil tindakan militer terhadap Presiden Bashar al-Assad. Meskipun saat itu Donald Trump sebagai salah satu tokoh yang sedang mempertimbangkan untuk maju sebagai capres, justru menolak serangan militer karena ia seperti disebutkan dalam kampanyenya selalu ingin untuk memfokuskan pada Amerika. Itu dulu laporan tim VOA dari Washington DC. Kita kembali sekarang ke Zakia di studio Metro TV di Jakarta. Baik. Nova Purwadi, terima kasih atas informasi Anda. Dan pemirsa, sebenarnya apa makna dari serangkaian serangan Amerika Serikat ini? Dan kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional. Sudah bersama kami Tia Mariatul. Kami akan berbincang terkait dengan apa yang sudah dilakukan kemarin ini. Selamat pagi, Mbak Tia, apa kabar?